Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik daratan dan perairan di Indonesia. Mungkin kalian kenal ya dengan menteri ini, salah satu menteri yang nyentrik yang suka menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita mengetahui karakteristik daratan dan karakteristik perairan di Indonesia? Silakan saksikan video penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik daratan. Indonesia terletak di antara dua pegunungan api dunia, yaitu yang pertama adalah Ring of Fire Pacific atau cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik ini membentang dari kawasan bagian selatan Amerika menuju ke kawasan Selandia Baru, memutar melalui Amerika di bagian Amerika Barat, lalu menuju ke perairan Arktik, nyambung ke Jepang dan ke wilayah Filipina. Ini adalah di lingkaran hijau adalah wilayah Indonesia. Garis hijau putus-putus merupakan Ring of Fire Pacific atau cincin api Pasifik, di mana banyaknya pegunungan api serta pertemuan lempeng di bagian ini. Selain itu, lokasi Indonesia juga dilewati oleh sirkum pegunungan Mediterania yang bermula di bagian selatan Eropa, gambar bagian kanan, lalu nyambung ke bagian Asia Selatan dan berakhir di kawasan sebelah timur Kepulauan Nusa Tenggara Timur, seperti itu. Apa sih dampaknya dengan dilaluinya Indonesia oleh dua Ring of Fire ini? Nah, dampaknya adalah tersebarnya pegunungan berapi di Indonesia mulai dari sebelah barat, itu di Provinsi Aceh, sampai ke bagian selatan Sumatera, lalu bagian barat Jawa sampai ke ujung timur Pulau Jawa, lalu Kepulauan Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, nyambung lagi ke wilayah Kepulauan Maluku, serta di bagian utara Sulawesi itu adalah Ring of Fire Pasifik ya, atau cincin api Pasifik yang nyambung ke kawasan Kepulauan Maluku, di mana di sana ada Gunung Gamalama, lalu Gunung Ibu, Gunung Kamkonora, lalu sambung ke wilayah Papua, seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik perairan. Perairan terbagi menjadi dua, yaitu perairan sungai, perairan darat, dan perairan laut. Yang pertama adalah kita bahas adalah perairan darat, di mana di sana ada sungai dan juga ada danau. Di perairan darat, sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Jadi Indonesia memiliki sekitar lebih dari 5.000 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia ini sangat bervariasi karena distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologi di daerah-daerah berbeda. Contohnya misalkan untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan itu memiliki karakteristik sungai yang panjang, lebar, serta dalam. Sedangkan untuk sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa dikarenakan banyaknya pegunungan serta kondisi geologinya berbeda, rata-rata sungai-sungai di Jawa ini lebih pendek dan juga lebih memiliki banyak jeram seperti itu ya, seperti di gambar seperti ini, banyak memiliki air terjun dan juga banyak memiliki jeram seperti itu. Nah, ini adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas. Jadi Sungai Kapuas ini memiliki mata air atau hulu sungainya itu berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan, lalu bermuara ke sekitar Kota Pontianak di bagian barat seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia.
Nah, ini juga salah satu contoh dari sungai-sungai terpanjang di Indonesia. Yang pertama itu adalah Sungai Kapuas dengan panjangnya kurang lebih 1143 km, disusul oleh Sungai Mahakam dengan 980 km, Sungai Barito 890 km, dan sisanya itu di bawah 800 km. Sampai Sungai Musi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini panjangnya 750 km ya. Jadi rata-rata sungai terpanjang di Indonesia ini berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas lagi adalah perairan darat. Jadi perairan darat itu contohnya itu adalah danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Jadi Indonesia ini memiliki 840 danau besar dan 735 danau kecil. Itu juga di luar itu ada 162 waduk. Berdasarkan proses terjadinya danau di Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu tektonik, danau vulkanik, dan danau tektovulkanik ya. Jadi itu adalah perpaduan antara danau, tektonik, dan vulkanik. Nah, contoh terdekat yang ada di sekitar sekolah kita yaitu Waduk Saguling, lalu Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur. Itu adalah salah satu juga contoh dari perairan darat ya. Nah, ini adalah salah satu jenis danau. Di sini ada danau kars, vulkanik, tektovulkanik, dan danau tektonik. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.